Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di videoku kali ini dan masih bersama aku Reza. Hari ini aku akan nge-review salah satu jam Casio dari line vintage, yaitu Casio A700. Yang mana di depan kita ini udah ada dua variannya, yang ini A700 WE1A dan yang ini adalah A700 WEM7A. Oke, kita langsung aja dulu ke spesifikasinya. Nah, jadi guys, karena kedua jam ini model sama, hanya varian warna yang berbeda, tentu aja dimensi case-nya itu sama persis. Dan berdasarkan hasil pengukuran, ini lebar case-nya adalah 32,8 mm, terus tebalnya hanya 6 mm, jarak lak to laknya ini adalah 37,3 mm, dan lebar laknya 18 mm. Jadi guys, dengan tebal hanya 6 mm, jam Casio A700 ini mungkin bisa dikatakan sebagai jam Casio digital yang paling tipis yang masih beredar di pasaran saat ini. Ini kalau misalnya kita bandingin sama F91W. Jadi kalau misalnya kita sandingkan kiri kanan kayak gini, maka akan kelihatan bahwa F91W lebih tebal ketimbang A700. Karena F91W ini tebalnya 8,5 mm dibandingkan dengan 6 mm untuk A700W. Oke, jadi untuk jam Casio A700 ini digerakkan oleh modul 3472, yang mana di layar utamanya ini alias timekeeping mode ini simple aja, waktu, hari, dan tanggal tanpa bulan. Terus kalau kita lihat dari sisi kayak gini, ini bakal tetap kelihatan bagus angkanya, enggak 888. Dan apabila kita pencet di bagian kiri bawah ini sekali, maka akan membawa kita ke alarm, terus ke stopwatch, terus ke pengaturan waktu alias time setting, dan kembali ke timekeeping mode. Case jam ini khas Casio harga segini, yaitu resin yang di chrome, yang mana ini kelihatan ya, ini adalah bercak jari, ini memang magnet banget untuk bercak jari, dan ini juga gampang kebaret. Tapi guys, untuk A700 ini, kacanya itu bukan lagi resin, tapi ini udah mineral glass. Walaupun kayaknya mineral glass ini agak tipis, tapi tetap aja ini udah ngasih proteksi ekstra terhadap baretan. Dan kalau aku, selama bukan safir, aku tetap memakaikan jam yang kacanya resin atau mineral glass dengan kayak lapisan anti gores gitu, kayak di HP. Ini juga udah aku pasangin lapisan anti gores. Untuk face jamnya, nah kalau varian yang WE1A ini kesannya itu agak retro gitu loh. Walaupun nggak retro banget, tapi karena teksnya ini agak warna-warni, ini ada biru, terus oranye gelap, terus hijau, terus pink, warna-warni tapi warna itu agak kalem. Makanya aku bilang ini nggak terlalu retro banget. Sedangkan untuk yang WEM7A ini bahkan kesannya kayak modern karena warnanya itu monokrom. Ya udah, hitam, abu-abu, putih. Oh ya, di videoku sebelumnya soal jam Casio ini A158 ini, yang mana ini masalah terbesarnya adalah lampunya, menyedihkan banget, hanya hijau di ujung doang. Dan untuk jam Casio A700 ini lampunya itu udah bagus banget loh guys. Jadi kayak gini nih. Nah, terang warna oranye, satu layar kelihatan. Jadi lampu sangat upgrade apabila dibandingkan dengan A158, bahkan agak deket-deket sama Electrolum kayak di A168 ini. Terus dengan lampunya bagus, terus kacanya udah mineral, dan ditambah jam ini tipis banget. Makanya jam yang pertama kali dirilis di tahun 2019 ini langsung jadi favorit banyak pecinta Casio sejak dirilis. Walaupun dengan kekurangan-kekurangan seperti ini masih resin, dan water resistance rate-nya juga hanya di 30 meter alias tahan percikan. Tapi perlu diingat juga, Casio serta merek-merek jam dari Jepang lainnya itu memang terkenal agak suka rendah hati gitu untuk ngasih water resistance rate. Cenderung biasanya bisa tahan di atas itu. Walaupun tetap aja aku nggak rekom jam ini dipakai untuk berenang. Lagian style kayak gini kayaknya nggak cocok lah dipakai untuk berenang. Untuk berdasarkan alas rantainya, nah untuk yang varian A700 WE1A ini dari stainless steel, dan polanya itu kayak garis-garis gitu, jadi agak ngikut di bagian case bawah sini. Dan
ini lebarnya adalah 21 mm dan taper down ke 15 mm di dekat clasp-nya yang tipe sliding buckle. Jadi ini kalau misalnya di tangan aku yang memiliki lingkar 17 cm. Nah, seperti ini. Nyaman sih, dan aku nggak ada bermasalah sama bulu yang ketarik atau sejenisnya. Hanya mungkin ini nih, jadi kayak ada rongga gini, jadinya agak kurang terlihat interconnect sama case-nya. Sedangkan untuk yang WEM7A ini braceletnya adalah Milanese alias mesh. Tebalnya sama persis 1,8 mili sama yang WE1A, tapi ini lebih lebih dressy gitu dengan kesan Milanese ini. Ini kalau misalnya di tangan aku yang ya lingkarnya tetap aja 17 cm ya, nggak mungkin tiba-tiba naik di 18. Nah, kayak gini nih. Nah, aku pribadi agak nggak pede ya, ini personal taste ya, agak nggak pede pakai Milanese kayak gini. Dan ini terlihat kayak mungkin karena kulitku agak sedikit gelap. Aku rasa kalau kalian yang kulitnya agak sedikit terang, pakai kayak gini tuh bakal kelihatan cocok banget. Sedangkan yang kulit gelap kayak aku, ya nggak tahu ya, ini sekali lagi ini hanya personal preference. Makanya guys, yang ini adalah jam yang dipakai oleh istri aku loh sebenarnya. Sedangkan aku makainya jam ini. Jadi ini salah satu jam couple kami. Walaupun istri aku sendiri juga agak kurang suka pakai strap Milanese ini. Dia seringnya pakai bracelet yang lainnya. Oke, di samping dua warna ini ada juga beberapa varian warna lain. Yang paling utama itu adalah warna gold alias emas. Terus ini baru-baru ini juga udah muncul di Eropa sini. Di Indonesia aku belum nemu. Ini varian yang negatif display. Oh ya, sekali lagi aku ingatin, ini bukan stainless steel ya untuk case-nya, hanya di bagian belakangnya aja, khas Casio harga segini. Dan ini bakal mudah kebaret dan kecap jari, hanya ingetin aja. Oke guys, sekarang saatnya kita dengar pendapat istri aku soal jam ini. Jadi ini dia kata-kata istri aku. Yang abu-abu warnanya bagus, cuman strapnya I don't like it. Terus yang hitam ya beti-beti lah, standarnya Casio. Nah, jadi guys, istri aku selaku seorang non-watch enthusiast lebih suka sama yang WEM7A. Yang mana yang ini yang dia pakai ketimbang varian WE1A yang aku pakai. Karena kalau dia lihat yang WE1A ini ya kayak khas Casio digital biasa, stereotype gitu. Sedangkan kalau yang WEM7A ini memang dengan warna monokrom agak sedikit lebih modern. Oke, sekarang soal harga. Nah, jadi varian WE1A kalau di grey market di Jerman ini dijual di kisaran 28 sampai dengan 40 euro alias 470 sampai dengan 670 ribu rupiah. Sedangkan untuk varian WEM7A ini agak sedikit mahal, yaitu di 32 sampai dengan 45 euro alias 530 sampai dengan 750 ribu rupiah. Jadi harga segini tuh sebenarnya standar sih untuk harga jam Casio di Jerman. Hampir sama-sama aja kayak harga A168. Sedangkan untuk di Indonesia, kalau aku lihat di salah satu toko jam online yang mungkin kalian tahu apa ya, aku nggak mau sebutin websitenya, tapi semua mungkin pada tahu, varian WE1A ini yang warna silver sedang nggak ada, adanya warna gold. Sedangkan kalau di toko hijau, aku lihat itu dijual di kisaran 495.000 sampai dengan 800.000 rupiah. Sedangkan menariknya nih, untuk varian WEM7A yang pakai mesh bracelet di toko jam online ternama itu hanya dijual 460.000 rupiah, tapi di toko hijau itu harganya di 2 jutaan. Aku bingung, nggak ngerti kenapa. Mungkin kemarin sempat langka yang varian ini, terus tiba-tiba mungkin udah ada lagi stoknya. Oke, anyway, dengan harga segini, terus mengingat ini adalah brand Casio yang spesialis bikin jam digital, terus speknya juga udah sangat improve, apalagi dibandingkan dengan A158 dan teman-temannya, serta stylenya juga masih oke, aku tentu aja ngasih value for money jam ini excellent. Again and again, we can't go wrong with Casio. Oke guys, jadi ini reviewku untuk jam Casio A700, semoga bisa membantu. Silahkan tinggalkan komen kalau misalnya ada yang ingin ditanyain. Terus,
Buat kalian yang belum subscribe, dan apabila menyukai konten channel ini, jangan lupa di-subscribe. Nantikan video-video selanjutnya. Stay safe and healthy. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.